액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kecerdasan bisnis yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Raihan Wirajdrakana dan juga ada rekan saya Fatma Pasha. Pada kasus sekarang kami akan mengeksplorasi sumber data dan kualitas data mengenai pengolahan data warehouse, proses ETL, OLAP, data mining. Nah, untuk yang pertama, jadi ada sumber data. Jadi sumber data ini mengacu pada asal dari mana data ini bisa diperoleh. Bisa dari berbagai sumber seperti sistem internal perusahaan, sistem basis data transaksi, sistem manajemen pelanggan, sistem manajemen inventaris, dan juga ada dari sumber eksternal, dari data pasar, data sosial media, dan juga data cuaca. Ada juga data dari pihak ketiga seperti data industri dan juga data pemerintah. Nah, jadi sumber data ini penting dan yang relevan dapat diandalkan untuk memastikan bahwa analisis yang dihasilkan memberikan pemahaman yang akurat tentang keadaan bisnis dan pasar. Nah, terkait sumber data, kita juga harus memperhatikan kualitas data. Nah, kualitas data ini merujuk pada tingkat keakuratan, kelengkapan, ketepatan waktu, konsistensi, dan juga kebersihan data. Jadi, data yang berkualitas rendah dapat mengakibatkan kesalahan dalam analisis pengambilan keputusan yang salah. Nah, aspek kualitas data ini meliputi apa saja. Jadi yang pertama ada akurasi, jadi data itu harus tepat sesuai dengan realitas yang diwakili. Kemudian lengkap, jadi data ini harus lengkap dan tidak memiliki nilai yang hilang atau kosong, atau biasa disebut missing value. Kemudian yaitu ketepatan waktu, jadi data ini harus tersedia tepat waktu untuk analisis yang dibutuhkan. Kemudian konsistensi, jadi data ini harus konsisten di seluruh sumber dan waktu. Kemudian data ini juga harus bersih, jadi bebas dari kesalahan, duplikasi atau anomali yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada data warehouse. Jadi data warehouse ini adalah sistem informasi yang digunakan untuk menyimpan, mengintegrasikan, dan menganalisis data dari berbagai sumber. Data warehouse ini memiliki 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada arsitektur logikal. Jadi rancangan arsitektur yang meliputi tahapan alur data dari sumber data ke data warehouse. Kemudian ada yang kedua, arsitektur fisikal. Jadi gambaran dari arsitektur tersebut. Jadi seperti gambaran konfigurasi teknis dari data warehouse tersebut. Kemudian ada ETL, extract, transform, load, yang dimana prosesnya itu untuk mengambil, mengubah, dan membuat data ke dalam data warehouse. Nah, data warehouse ini juga mempunyai beberapa sifat yang membedakan dari basis data operasional seperti yang pertama, ada subject oriented, jadi data warehouse ini berorientasi subjek, yang berarti data disimpan berdasarkan tingkat subjek oriented tertentu dalam organisasi, bukan pada proses atau fungsi aplikasi tertentu. Yang kemudian yang kedua ada time variant, jadi data warehouse berisi data dalam dimensi waktu tertentu yang sangat berguna untuk keperluan evaluasi, analisis, dan perencanaan, dan dilakukan oleh pihak manajemen dalam sebuah perusahaan. Kemudian ada non-volatile, jadi data warehouse ini tidak berubah setelah data telah dimuat ke dalamnya. Jadi data warehouse ini digunakan untuk menyediakan informasi bisnis kepada user-user untuk melakukan pengambilan keputusan secara cepat dan cepat. User ini berinteraksi dengan data warehouse melalui tools and user access. Kemudian ada proses ETL, jadi yang tadi, jadi ada extract, transform, and load. Jadi untuk yang pertama ekstrak, jadi tahap ekstrak ini melibatkan pengambilan data dari sumber yang beragam seperti basis data, file text, file Excel, dan juga sumber web dan sebagainya. Nah, data ini berupa data transaksional, data historis, atau data lainnya yang dibutuhkan untuk analisis. Tujuan utama ekstraksi adalah untuk mengambil data dari sumbernya dengan cepat dan efisien. Kemudian yang kedua ada transform atau transformasi. Jadi tahap ini melibatkan pemrosesan data yang telah diekstrak untuk memastikan kebersihan, kekonsistenan, dan kegunaannya. Kemudian transformasi data ini bisa mencakup filter data, penyatuan data dari beberapa sumber, perhitungan, penggabungan kolom, pemfilteran data yang tidak sesuai, dan transformasi lainnya. Transformasi juga dapat melibatkan pemodelan data seperti normalisasi atau denormalisasi untuk memastikan konsistensi dan keefisiensian data dalam penyimpangan
yang dituju. Kemudian ada yang ketiga, load. Jadi load adalah pemuatan, yang dimana tahap ini melibatkan memuat data yang telah diekstrak dan ditransformasi ke dalam sistem penyimpangan yang dituju, seperti basis data, data warehouse, atau data lake. Proses pemuatan data ini dapat berbeda-beda tergantung pada arsitektur dan infrastruktur teknologi yang digunakan serta kebutuhan bisnis yang spesifik. Pemuatan data ini harus dilakukan secara efisien dan dapat dijadwalkan untuk menjaga konsistensi dan integritas data. Selanjutnya ada OLAP. Jadi OLAP ini adalah Online Analytical Processing, yang dimana pengertiannya adalah proses analisis data yang digunakan untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk membantu perencanaan, keputusan, dan pemerintahan. OLAP ini menggunakan sistem data warehouse untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk eksternal dan juga internal. OLAP ini menggunakan alat analisis data untuk memungkinkan penggunanya melakukan analisis data multidimensi dan menggunakan hasil analisis yang dapat digunakan untuk membantu perencanaan dan keputusan. Jadi yang selanjutnya ada contoh case-nya. Jadi yang pertama dari data gathering dan data warehousing. Jadi contohnya itu perusahaan ini mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk data penjualan internal dari toko-toko mereka, data inventaris, dan juga mungkin data eksternal seperti data cuaca atau data pasar. Yang dimana kemudian data ini disimpan dalam data warehouse yang dirancang khusus untuk menyimpan dan mengelola volume yang besar data secara efisien. Kemudian ada yang kedua, yaitu case yang kedua adalah OLAP Analysis Tools. Jadi perusahaan menggunakan berbagai alat analisis data OLAP atau Online Analytical Processing untuk mengakses dan menganalisis data yang disimpan dalam data warehousing mereka. Alat-alat yang mungkin digunakan seperti analisis data multidimensi, yang berarti data dapat dilihat dari berbagai sudut pandang atau dimensi seperti waktu, lokasi toko, jenis produk, dan lainnya. Kemudian ada yang ketiga, yaitu pengambilan keputusan dan perencanaan. Jadi dengan adanya bantuan alat OLAP ini, manajer penjualan melakukan pemasaran perusahaan dapat menganalisis tren penjualan dari waktu ke waktu, kemudian juga melihat performa penjualan di berbagai lokasi, kemudian ada membandingkan penjualan produk, dan juga mengidentifikasi pola pembelian pelanggan, di mana informasi ini dapat digunakan untuk membuat keputusan strategis seperti menyesuaikan stok produk di toko tertentu, kemudian menentukan area geografis untuk kampanye pemasaran tertentu, mengevaluasi keberhasilan promosi penjualan, dan melakukan perencanaan untuk periode penjualan mendatang. Kemudian ada data mining. Jadi data mining adalah proses otomatis untuk menggali wawasan dari data dengan menggunakan teknik pengumpulan, pengolahan, dan analisis. Jadi data mining ini membantu menemukan pola, tren, dan informasi yang tidak terduga dari data. Aplikasi data mining ini membantu pengguna dalam memahami data dan menyediakan informasi yang mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, dan tindakan pemerintahan. Jadi dengan menggunakan algoritma dan metode seperti klasifikasi, clustering, dan regresi data dan data mining, memungkinkan suatu perusahaan atau organisasi tersebut untuk membuat keputusan yang lebih tepat, seperti dalam bidang pemasaran, ilmu kesehatan, keuangan, dan ilmu sosial lainnya. Next. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan penjelasan mengenai teknik data mining. Teknik data mining ini terbagi lagi. Yang pertama yaitu ada clustering. Teknik ini digunakan untuk mengelompokkan objek data ke dalam kelompok-kelompok yang serupa berdasarkan karakteristik atau atribut tertentu. Contohnya dalam mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pembelian mereka. Terus juga kita bisa mengelompokkan pasien berdasarkan gejala-gejala penyakitnya, atau kita bisa mengelompokkan dokumen berdasarkan topik-topiknya. Terus yang kedua ada klasifikasi. Teknik ini mengklasifikasikan objek data ke dalam kategori atau kelas berdasarkan atribut yang diberikan. Contohnya adalah memprediksi apakah seorang pelanggan akan membeli produk tertentu berdasarkan riwayat pembelian mereka, atau memprediksi apakah email masuk merupakan spam atau bukan. Terus teknik yang ketiga yaitu association rule learning atau pembelajaran aturan asosiasi. Teknik ini digunakan untuk menemukan hubungan atau ketergantungan antara variabel dalam dataset. Contohnya adalah menemukan aturan seperti jika pelanggan membeli produk A, maka kemungkinan besar mereka juga akan membeli produk B. Selanjutnya yang keempat yaitu ada regression analysis atau analisis regresi. Teknik ini digunakan untuk
memahami hubungan antara variabel dependen dan independen dalam dataset. Contohnya adalah memprediksi harga rumah berdasarkan fitur-fitur seperti luas tanahnya, jumlah kamar, tidur, dan lain-lain. Terus yang kelima, kita bisa teknik data miningnya itu ada anomaly detection atau deteksi anomali. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi anomali atau pola yang tidak biasa dalam data atau menunjukkan perilaku yang tidak normal atau mencurigakan. Contohnya adalah mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan, anomali dalam data sensor yang bukan kerusakan mesin, atau anomali dalam pola lalu lintas web yang mungkin menunjukkan serangan cyber. Selanjutnya kita menjelaskan aplikasi data mining. Aplikasi data mining itu yang pertama yaitu ada aplikasi pemasaran, segmentasi pelanggan. Data mining digunakan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan preferensi, perilaku, pembelian, atau demografis sehingga perusahaan dapat menyelesaikan strategi pemasaran mereka untuk setiap segmen dengan lebih baik. Terus analisis keranjang belanja dengan menganalisis pola pembelian data mining dapat mengidentifikasi produk yang sering dibeli bersama-sama, memungkinkan perusahaan untuk menyusun paket penjualan atau promosi yang efektif. Terus yang kedua ada ilmu kesehatan, prediksi penyakit. Data mining digunakan untuk menganalisis riwayat medis pasien atau faktor risiko lainnya untuk memprediksi kemungkinan terjadinya penyakit tertentu seperti diabetes atau penyakit jantung. Analisis efektif pengobatannya, dengan menganalisis data klinis, data mining dapat membantu mengevaluasi efektivitas berbagai metode pengobatan dan prosedur medis. Terus aplikasi data mining yang ketiga yaitu keuangan. Kita bisa mendeteksi kecurangan. Data mining digunakan untuk mengidentifikasi pola yang anomali atau perilaku yang mencurigakan dalam transaksi keuangan yang dapat mengindikasikan adanya kecurangan atau aktivitas legal. Terus pada prediksi pasar, dengan menganalisis data pasar, data mining dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan harga saham, tren pasar, atau kinerja ekonomi. Di ilmu sosial, kita bisa menganalisis sentimen. Data mining digunakan untuk menganalisis data dari media sosial, survei, atau platform online lainnya untuk memahami opini, preferensi, dan sentimen masyarakat terhadap berbagai isu sosial atau produk. Pada pemodelan perilaku, dengan menganalisis data tentang perilaku manusia, seperti pola penggunaan internet atau pembelian produk, data mining dapat membantu dalam pemodelan perilaku konsumen atau pemilih. Ini merupakan daftar pustaka atau sumber yang kita dapatkan terhadap materi-materi yang sudah kita jelaskan. Ada 5. Thank you atas perhatiannya. Sekian dari saya dan Kak Raihan, bisa dilanjutkan.